Mari Bapak Ibu kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kami pikirkan, renungkan, pembicaraan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan mohon Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan pertumbuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, saya bersyukur sekali ada kesempatan bagi kita di awal tahun ini untuk melakukan kick-off seminar. Kick-off seminar adalah satu seminar pembukaan, ya sebenarnya tujuannya adalah untuk memantik saudara-saudara untuk tertarik dan juga untuk mau mengikuti pembelajaran STUJK di sepanjang tahun ini. Jadi kalau saudara umpamakan ini sebuah fine dining saudara, maka kick-off seminar ini adalah appetizer-nya, makanan pembukaan untuk memantik selera saudara untuk belajar lebih dalam saudara ya. Jadi materi-materi yang disampaikan di dalam kick-off seminar mungkin tidak terlalu berkaitan dengan topik-topik teologi tertentu yang sangat dalam, karena itu nanti akan lebih dibahas di dalam kelas-kelas yang reguler. Tapi saya ingin memberikan kepada saudara-saudara seperti selera begitu ya, supaya saudara ada nafsu untuk makan firman Tuhan lebih dalam begitu ya di dalam kelas-kelas STUJK yang reguler. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pelayanan STUJK. Pelayanan STUJK sendiri didirikan kalau saya tidak salah tahun 2001 saudara-saudara. Jadi tahun ini itu usia ke-25 pelayanan STUJK saudara. Ada satu ayat yang menjadi dasar daripada pelayanan ini dan juga selalu di-sharingkan kepada jemaat GKI Hosana kalau kita sedang bicara tentang visi pelayanan. Yaitu Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 saudara-saudara. Ini surat Paulus. Paulus bilang begini kepada jemaat di Efesus. Kristuslah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Maksudnya adalah rohaniwan, penatua dan orang-orang yang bekerja di dalam ladang Allah. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. GKI Hosana rindu sekali seluruh jemaat itu diperlengkapi. Menjadi jemaat yang ditumbuhkan, dilatih, ditolong untuk menjadi dewasa di dalam iman dan siap bagi pekerjaan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita semua saudara-saudara nantinya bisa mencapai kesatuan iman dan juga kedewasaan yang penuh. Dan semua orang mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah ini kita rindu sekali, baik GKI Hosana sebagai gereja maupun STUJK sebagai pelayanan khusus di dalamnya. Rindu sekali saudara-saudara memperlengkapi setiap umat Allah supaya bertumbuh. Nah bertumbuhnya bagaimana? Bertumbuhnya secara holistik, bertumbuhnya secara utuh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal pertumbuhan, maka kita akan memulai dengan siapakah atau apa sebenarnya manusia itu, saudara-saudara. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia itu kita tahu bahwa kita manusia memiliki beberapa aspek atau beberapa unsur dalam diri kita. Kalau saudara belajar doktrin manusia, ini yang disebut fakultas manusia, the faculty of man ya. Manusia itu punya pikiran, pikiran itu munculnya dari akal budinya, begitu ya. Lalu manusia juga punya emosi, saudara-saudara, perasaan ya. Itu dari jiwanya, lahir dari jiwanya saudara-saudara ya. Kemudian juga ada kehendak atau perilaku yang kita di dalam hidup ini keseharian kita lakukan lewat tubuh kita. Nah ini 3 aspek, atau mungkin ada banyak teolog yang menambahkan dengan aspek-aspek yang lain. Untuk menjadi atau untuk seorang itu hidup sebagai satu manusia yang utuh. Manusia itu bukan hanya pikiran saja saudara-saudara, ada perasaan, ada perilaku juga. Ya, dan jadi manusia itu nggak bisa cuma dikasih teori saja. Ini informasi, ini kebenaran, udah selesai. Silakan pulang, hidup sendiri. Nggak bisa, saudara-saudara. Begitu juga manusia nggak bisa cuma dikasih tahu perilakunya aja. Harus begini, harus begini, harus begitu. Harus kita dikasih tahu alasan. Kenapa saya harus itu dan tidak boleh ini. Begitu ya. Dan juga manusia itu makhluk yang punya emosi, perasaan. Maka afeksi atau perasaan itu juga sesuatu yang harus disentuh. Maka ketika kita bicara pertumbuhan, Paulus katakan bertumbuh di dalam apa? Di dalam segala hal ke arah Kristus. Maksudnya pikiran kita semakin mengerti Kristus. Hati kita, perasaan kita semakin cinta Kristus, semakin inginkan Kristus. Ya, dan juga perilaku kita mencerminkan.
sebagaimana orang-orang yang ditebus sesuai kehendak Allah di dalam kitab suci. Istilahnya di dalam teologi itu ada 3, yaitu ortodoksi, pemahaman yang benar, kemudian juga ortopati, saudara-saudara, perasaan ataupun afeksi ataupun emosi yang benar. Dan juga ada ortopraksis, tindakan hidup sehari-hari yang benar. Nah, sebenarnya aspek-aspek ini mesti berjalan secara simultan. Ya. Nah, saudara-saudara, maka STUJK punya visi pelayanan ataupun yang diterjemahkan menjadi motonya, saudara-saudara, yaitu membentuk hati, mendidik akal budi dan menumbuhkan iman. Jadi kita rindu sekali lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan pengajaran teologi ini, hati kita itu dibentuk dari hati yang serong jauh dari Tuhan menjadi hati yang terarah kepada Tuhan. Lalu akal budi kita diterangkan, kita semakin paham kebenaran-kebenaran firman, kehendak Tuhan, semakin paham apa yang kita percaya, dan juga iman kita jadi makin kuat. Kenapa nggak ada melatih perilaku? Nah, melatih perilaku itu nanti bagian bidang-bidang pelayanan lain di dalam gereja. Nanti yang akan kita bahas juga di dalam materi ini. Ya, kenapa saudara harus pelayanan? Kenapa saudara harus disiplin beribadah? Kenapa saudara harus tergabung di dalam komunitas-komunitas persekutuan? Nah, itu ada aspek perilaku seperti itu. Ya, nah saudara, maka kalau saudara-saudara perhatikan selama 3 tahun ke belakang ada satu trilogi. Trilogi itu 3 episode, saudara-saudara ya, yang kita sudah bahas di dalam kick off seminar. Saudara, ini kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hati kami di dalam pengurus STUJK untuk rindu melihat bagaimana teologi itu bisa dipelajari dan dihidupi. Saudara, kita mulai dengan tahun 2024 waktu itu membahas tentang everyday theology. Ini sebuah pengertian, teologi itu apa sih? Memberikan pemahaman ulang tentang pengertian teologi. Banyak orang pikir teologi itu teori, doktrin, susah-susah, istilah Latin, bahasa Inggris, Yunani. Nah, di dalam everyday theology, saudara-saudara, kita melihat teologi itu berdekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Kalau saudara ingat di dalam sesi itu kita membuat refleksi teologis. Kalau saya buang sampah, bagaimana saya buang sampah saya bisa ingat Tuhan. Kalau saya lagi makan, bagaimana saya makan steak, makan daging, saya bisa ingat Tuhan. Kalau saya cuci piring, bagaimana saya cuci piring itu ingat Tuhan. Nah, saudara, kerohanian itu everyday. Teologi itu everyday. Ya, bukan hanya di ruang kelas, bukan hanya di buku dan pakai istilah-istilah yang sulit. Lalu tahun yang kemarin saudara-saudara kita membahas kalau 2024 itu definisi, maka 2025 itu sifat-sifat teologi yang sehat. Ada 3 di sana, yaitu ortodoksi, ortopati dan juga ortopraksi. Kita sudah bahas ini saudara. Teologi yang sehat menolong kita punya pemahaman yang benar, perasaan yang benar, juga perilaku yang benar. Nah, hari ini saudara, di tahun 2026 kita mencoba melihat sebenarnya bagaimana sih teologi itu bekerja. Apa dinamikanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka bagaimana pemahaman dan juga pengalaman iman itu bisa membentuk saudara dan saya bertumbuh ke arah Kristus. Ini kira-kira yang hari ini akan kita diskusikan. Ya, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama saudara-saudara sampai jam 10 nanti saya akan mengajak saudara-saudara memikirkan apa hubungannya teologi dengan spiritualitas, dengan kerohanian. Nah, kalau saudara bingung apa sih artinya teologi, spiritualitas, kata-katanya aja, istilahnya aja saya bingung. Nanti kita akan lihat, saya jelaskan di dalam pembahasan kita. Kita akan coba pikirkan apa hubungannya saya belajar firman dengan saya melakukan kegiatan-kegiatan yang disuruh gereja. Doa, baca Alkitab, ya, apalagi yang disuruh gereja, beri persembahan, melayani, bersaksi. Nah, itu disiplin-disiplin rohani. Nah, tapi terus di dalam STUJ atau di dalam khotbah mimbar di Hosana kita dikasih tahu teologi yang sangat mendalam. Nah, apa hubungannya ini semua? Oke, ini yang pertama. Nah, nanti yang berikut, yang kedua, kita akan belajar kalau begitu bagaimana saya coba di dalam hidup ini membangun teologi dan juga spiritualitas yang sehat. Jadi lebih ke cara praktisnya. Baik kita sebagai gereja maupun setiap orang secara pribadi. Kira-kira demikian saudara pembagian kita. Ya, nanti setelah sesi yang kedua, saudara bisa diskusi, tanya jawab, kita bisa lebih dalam menggali hal-hal yang mungkin belum sempat terjelaskan di dalam pembahasan. Oke, siap saudara? Kita mulai bagian yang pertama ya saudara-saudara ya.
Apa hubungan antara teologi dengan spiritualitas? Saya rindu mengajak kita membaca Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saudara, ini disebut sebagai the great commandment, saudara-saudara. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 atau hukum atau perintah yang terutama. Kalau saudara sudah ketemu bagian ini, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Ini menjadi satu dasar saudara-saudara untuk pembahasan kita. Tuhan memanggil kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Bahkan di dalam Injil Lukas atau di dalam kitab Ulangan ada juga segenap kekuatan kita. Jadi seluruh aspek hidup, pikiran, perasaan, tubuh, segala sesuatu yang Tuhan berikan itu dipakai untuk mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang tokoh spiritualitas namanya David Benner. Saya akan mulai dengan kisah dia, saudara-saudara. Dia menulis di dalam bukunya judulnya Secret Companions bahwa zaman sekarang ini, dia perhatikan zaman sekarang ini adalah satu zaman atau satu era di mana orang-orang itu punya kehausan rohani yang sangat besar. Dan kehausan manusia, kehausan rohani, kehausan jiwa manusia itu sedemikian besar. Orang terlihat sekali lebih suka bicara soal diri sendiri, soal jiwanya. Nah ini zaman sekarang saudara-saudara. Mungkin 30-40 tahun yang lalu enggak terlalu. Tapi zaman sekarang orang itu lebih banyak bicara soal perasaannya, kebutuhannya, jiwanya, mentalnya. Saudara-saudara, itu pembicaraan-pembicaraan di dalam abad sekarang ini. Nah saudara-saudara, orang-orang punya kehausan ataupun dahaga jiwa ini coba untuk diisi. Setiap kita yang punya dahaga jiwa coba untuk mengisi. Ada banyak cara orang mengisi dahaga jiwanya. Ada cara yang lebih baik, better way. Ada cara yang kurang baik, saudara-saudara. Ada yang mengisi dahaga jiwanya dengan uang, dengan harta, dengan materi, dengan pencapaian, dengan prestasi, dengan kecantikan, dengan popularitas, dengan hobi, dengan kenyamanan, dan seterusnya. Tetapi ada juga orang-orang yang mengisi dahaga jiwanya dengan sesuatu yang lebih tidak terlihat. Nah, belakangan orang itu mulai seperti menyadari begini. Dahaga jiwa itu adanya di mana? Kan di dalam batin ya. Enggak kelihatan. Maka kalau saya pakai yang kelihatan, pakai uang, pakai makanan, pakai emas, itu enggak bisa. Yang kelihatan itu, yang material itu mengisi dahaga yang tidak kelihatan, nggak cocok. Nah, lalu orang mulai pikir, kalau begitu bagaimana? Harus pakai apa? Pakai yang nggak kelihatan juga dong. Dahaga jiwa, sesuatu yang bersifat imaterial, sesuatu yang sifatnya rohani, isinya pakai apa? Ya pakai yang rohani juga. Nah, maka mulai berkembang praktek-praktek atau pencarian-pencarian orang terhadap yang namanya spiritualitas. Spiritualitas itu sesuatu yang berhubungan dengan spirit manusia, jiwa kita. Spiritualitas itu adalah pencarian, pengalaman, ataupun penghayatan makna hidup yang terdalam. Saya hidup untuk apa? Saya ini siapa? Kenapa saya ada di dunia? Apa sih yang membuat saya berarti, bernilai? Nah itu kan gak kelihatan ya, saudara, kita gak bisa mengukur itu. Jawabannya ada di mana? Ada di dalam jiwa, ada di dalam hati, dan sifatnya sangat personal. Nah saudara-saudara, jawaban-jawaban dari pertanyaan ini kemudian membentuk cara hidup orang
membentuk cara berpikir orang. Dan di dunia ini yang namanya spiritualitas itu banyak sekali. Spiritualitas itu bukan istilahnya orang Kristen saja. Enggak saudara, spiritualitas itu ada istilah umum di mana-mana pakai. Bagaimana orang berhubungan dengan jiwanya ataupun dengan sesuatu yang bersifat tidak kelihatan. Nah misalnya ya, orang sembahyang, orang berdoa, meditasi, menyatu dengan alam ya. Beberapa teman saya bukan di gereja sini tetapi gereja yang pernah saya layani. Beberapa ada yang tanya begitu ya. Ternyata ada wisata yang lagi populer saudara-saudara di kalangan anak muda. Wisata apa? Wisata pergi ke Bali, ke Ubud gitu ya. Balinya bukan Bali kota saudara-saudara, Bali gunung ya. Ubud, Tabanan gitu ya. Untuk ngapain? Meditasi katanya. 8 hari. Nanti nggak pakai HP, nggak pakai gadget ya, makannya raw food, menyatu dengan alam begitu ya. Jadi itu seperti apa? Pengen membersihkan jiwa gitu. Nah itu lagi ngetren sekarang. Mahal loh saudara, seperti tur seperti begitu bisa belasan juta. Ya, jangan kira murah. Jadi dan orang itu banyak yang mau pergi. Kenapa? Karena pengen mengalami ketenangan, keheningan, pengalaman-pengalaman rohani. Ya. Nah jadi spiritualitas itu banyak, spiritualitas itu beragam. Spiritualitas itu dilakukan oleh orang Kristen iya, tetapi juga orang yang bukan Kristen juga iya. Nah saudara-saudara, apa bedanya kalau begitu spiritualitas yang orang non-Kristen, orang dunia, semua orang lakukan dengan yang orang Kristen, orang percaya. Nah ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar, sangat definitif. Nah ini yang menjadi titik tolak kita bicara soal spiritualitas Kristen. Saudara, yang pertama, spiritualitas Kristen sumbernya itu jelas. Sumbernya itu adalah dari Allah sendiri. Ya, mohon maaf teman-teman yang di media, apakah saya boleh dibantu kasih layar supaya saya bisa lihat? Ya. Spiritualitas Kristen itu sumbernya adalah dari Allah. Allah yang menyatakan diri, jadi kita bisa mengenal dia from above, saudara-saudara. Allah dulu memperkenalkan diri, Allah kasih kenal dia itu siapa, jadi kita bisa kenal. Nah kalau spiritualitas yang orang lain, yang non-Kristen, saudara, itu berasalnya dari apa? Dari pencarian manusia. Manusia bertanya tentang hidup, mencari apa yang ada di dalam jiwanya, ya. Ada kebingungan, ada keraguan, ada ketidakmengertian. Nah, manusia itu bertanya. Jadi kalau spiritualitas Kristen naturnya itu dari Tuhan, dari atas, from above. Kalau yang non-Kristen itu from below, dari bawah. Maksudnya apa? Ya manusia yang mulai duluan mencari dan bertanya. Nah saudara, celakanya manusia kalau kita mulai mencari dan bertanya tanpa Tuhan sendiri menyatakan diri, itu gak akan bisa ketemu jawaban. Yang ada kita malah tersesat, kita malah kebingungan, kita merasa hampa, kita merasa kosong. Nah bersyukur di sini spiritualitas Kristen memberikan jawaban. Jawabannya apa? Tuhan yang menyatakan diri, jadi kita bisa kenal dia dengan jelas. Nah Tuhan menyatakan dirinya itu seperti bagaimana sih? Nah spiritualitas Kristen punya keunikan yang lain. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita berelasi, yang kepadanya jiwa kita tertaut, itu adalah seorang pribadi. Jadi kekristenan bukan hanya mengajarkan teori tok. Cara hidup bahagia adalah meniadakan keinginan. Cara masuk surga adalah pusatkan pikiran pada satu hal dan sisihkan yang lain. Nah, kekristenan memperkenalkan kita ada person, ada pribadi. Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus ya. Allah Tritunggal, ada person. Sehingga kita bisa berhubungan, relasi. Jadi spiritualitas Kristen itu sifatnya relasional dan sifatnya konkret, real. Bukan dikira-kira, bukan ditebak-tebak. Kalau di luar kekristenan, itu manusia berhubungan dengan apa? Dengan macam-macam. Ada yang juga berhubungan dengan
sosok lain yang mereka bentuk, mereka persepsikan sebagai Tuhan, gitu ya. Ada dewanya atau ada Tuhannya. Tapi ada juga spiritualitas yang gak ada Tuhannya. Jadi kamu ngapain spiritualitas berdoa? Ya gak ada, gak berdoa kepada siapa? Gak ada berdoa kepada. Ya berdoa itu cuma diam tenang supaya batin saya kalem aja. Jadi imaterial, saudara tidak diperkenalkan pada person siapapun dan tidak ada relasi yang terjadi. Maka spiritualitasnya urusannya cuma diri sendiri dan sifatnya asketis. Memisahkan diri dari dunia, dari orang lain. Nah, kalau di dalam spiritualitas Kristen kita diajak masuk berelasi bersama dengan Allah Tritunggal. Dan relasi itu namanya hubungan ya, relasi. Saudara punya teman baru. Saudara punya partner bisnis baru. Itu kan relasi ya. Itu relasi pasti mengubah berbagai macam aspek hidup kita. Ya, punya teman baru akan membuat adjustment penyesuaian di dalam jadwal saudara. Ya, sekarang misalnya saudara punya teman dari kelompok renang misalnya. Saudara akan membuat jadwal tadinya nggak pernah renang jadi renang kan begitu ya. Itu kan mengubah aspek yang lain. Mengubah aspek tadinya nggak ada uang untuk, maksudnya nggak ada anggaran untuk bayar biaya berenang. Sekarang ada jadi berenang gitu, member renang gitu ya. Itu mempengaruhi aspek ekonomi saudara. Begitu ya. Nah, relasi itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup. Nah, ketika Tuhan Allah menyatakan diri dan memberikan kita sebuah undangan berelasi, itu pun relasi dengan Allah akan mengubah segala aspek hidup. Ini bedanya spiritualitas orang Kristen sama yang bukan Kristen. Bukan Kristen bisa imaterial, bahkan dia tidak ada person yang dihadirkan, begitu ya. Nah, tetapi di dalam hidup Kristen kita diberikan pribadi Allah sendiri yang memberi diri dan berelasi dengan kita. Nah, ini keindahannya. Nah, saudara, tetapi kalau misalnya jadi di sini kita punya definisi yang baru, saudara-saudara ya, definisi tentang spiritualitas. Kalau yang tadi kan yang umum ya. Kalau yang umum kan spiritualitas itu pencarian hidup ya, pencarian hidup, pertanyaan manusia akan makna hidup. Nah, kalau spiritualitas Kristen itu jelas. Spiritualitas Kristen apa? Itu adalah cara hidup baru, gaya hidup kita yang dibentuk oleh relasi kita dengan Allah Tritunggal di dalam Kristus. Dan gaya hidup yang baru itu, cara hidup yang baru itu konkret, nyata, terlihat di dalam seluruh aspek kehidupan. Oke. Jadi saudara mulai ngerti di sini bayangan ya, gambaran spiritualitas itu apa sih? Spiritualitas itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan itu gimana sih saudara, di dalam pengalaman saudara-saudara sendiri berhubungan dengan Allah Tritunggal itu gimana? Saudara bisa jelaskan, mungkin ada 1, 2, 3 orang yang mau kasih jawaban singkat. Berhubungan dengan Allah Tritunggal itu seperti apa? Konkretnya, caranya. Saudara berhubungan dengan Allah Tritunggal seperti apa caranya? Ada yang mau kasih respon singkat, silakan Pak. Ingat Tuhan, punya memori ingat tentang Tuhan. Oke, bagus. Yang lain, terima kasih Pak. Ada lagi? Bagaimana berelasi dengan Allah Tritunggal? Berdoa. Ya, berdoa bagus sekali. Makasih Bu Leni. Ada lagi yang lain? Baca firman Tuhan, baca Alkitab, baca kitab suci. Ada lagi yang lain? Berelasi dengan Allah Tritunggal itu bagaimana? Saya yakin saudara mengalaminya, tapi coba kita pikir gimana itu, saya mengalaminya itu gimana? Coba dinamai, saudara mengalaminya dengan cara apa? Ingat Tuhan, berdoa, baca firman, ada lagi yang lain? Menyembah, worship ya, menyembah Tuhan secara pribadi ya. Ada lagi yang lain? Nyanyikan pujian begitu ya. Ada lagi cara yang lain untuk berelasi dengan Allah Tritunggal? Ada yang berelasi dengan Allah Tritunggal dengan cara melayani, ada? Melakukan pelayanan, nolong orang, bisa berelasi dengan Allah gitu ya. Nah, maka kita melihat bentuk-bentuk spiritualitas, umpama bangunan saudara, itu kayak material-material. Gimana sih cara kita berhubungan dengan Allah? Banyak materialnya. Bagaimana membangun hidup
Bagaimana membuat konstruksi bangunan hidup yang berelasi dengan Allah, yang terhubung dengan Allah. Ada banyak materialnya. Doa, ya, pembacaan firman, pengenalan kita akan Tuhan, pengetahuan kita akan Tuhan. Itu aspek-aspeknya. Oke. Tapi bangunan ini kalau cuman tinggal bahan-bahan, saudara nggak jadi rumahnya. Harus diapakan? Disusun, disatukan, dibangun di dalam sebuah konstruksi yang solid dan konstruksi yang utuh. Ya, kalau nggak ada konstruksinya, nggak ada kerangkanya, nggak ada fondasinya, ini cuman praktek-praktek yang tersebar-sebar dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu jelas di sini ya. Cuman seperti material-material, ya bagus, semua ada guna, batu ada guna, kayu ada guna, semua ada guna. Tapi tidak membangun bentuk kehidupan yang jelas. Maka disinilah kita mengerti pengaruh teologi. Teologi gunanya apa? Teologi itu kayak fondasinya saudara-saudara dan kerangkanya. Tempat semua bahan-bahan bangunan tadi rapi tersusun dan hidup kita akan menjadi rumah rohani bait Allah yang jelas, yang sehat. Nah, teologi tiang pancangnya apa? Iman kita di dalam Kristus. Pemahaman siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Allah Bapa, siapa itu Roh Kudus. Apa hubungannya mereka bertiga, bagaimana mereka bertiga bekerja di dalam hidup saya untuk keselamatan saya. Kok bisa saya kenal mereka padahal saya orang berdosa. Terus saya hidup di dalam jalan yang Allah Tritunggal nyatakan, endingnya kemana, harus ngapain. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu arahnya diberikan oleh teologi. Teologi seperti tiang pancang, seperti kerangka yang nanti semua alat-alat spiritualitas saudara disusun, dipasang. Sampai jadi satu bentuk tertentu. Umpama bagian tubuh saudara-saudara, spiritualitas itu umpama otot kita. Otot itu memampukan kita bergerak. Ya, memampukan kita untuk punya daya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, berjalan, maju. Itu otot. Tapi kalau otot tidak ada rangka, nggak akan jadi tubuh, nggak akan solid. Nah teologi itu gunanya seperti rangka di dalam tubuh kita. Membentuk kesatuan tubuh kita. Ya, shape-nya itu, kerangkanya itu dari teologi saudara. Ya, di dalam teologi yang kokoh. Kemudian itulah otot-otot spiritualitas ditumbuhkan. Ya. Kalau nggak ada ototnya gimana? Saya cuma mau teologi aja. Maka saudara jadi tengkorak. Saudara kering. Saudara nggak ada daya, nggak bergerak. Nggak alive, begitu ya. Nah, maka penting sekali kerangka teologi, skeleton teologi dalam tubuh saudara nanti diisi dengan otot-otot spiritualitas yang sehat. Baru kita menjadi manusia Allah. Ya, sampai di sini jelas gambarannya. Nah, saya coba pakai gambaran ini daripada kita pakai istilah yang sangat teknis, nanti sama-sama bingung saudara-saudara ya. Tetapi saya harap saudara punya gambaran tentang hal ini. Nah, saudara, di dalam hidup manusia cara kita berteologi itu kira-kira proses yang terjadinya seperti ini. Dalam kita berteologi ya. Yang pertama-tama kita mulai dari Allah Tritunggal dulu saudara, yang paling kanan ya. Allah Tritunggal itu Allah, karena pertama-tama Allah menyatakan diri. Kekristenan dimulai dari Allah yang menyatakan diri. Nah Allah menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya caranya gimana? Lewat Alkitab dan lewat sejarah. Tuhan ngomong, Tuhan bicara, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan ini loh saya ada, saya itu begini, saya maunya ini, sukanya ini, tidak sukanya ini. Itu namanya wahyu, penyataan diri Tuhan. Ya, penyataan diri, Allah menyatakan diri paling jelas lewat alam semesta, lewat sejarah, tetapi juga paling khusus kepada umat percaya itu lewat Alkitab. Nah, penyataan diri Allah ya di dalam Alkitab itu bisa menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan.
Dari Alkitab, kita membaca Alkitab, kita mengenal karya Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi Allah memanggil saudara ke dalam iman yang menyelamatkan. Iman itu persekutuan dengan Allah Tritunggal. Oke, nah setelah saudara mengalami iman di dalam Kristus, maka saudara akan mengalami yang orang-orang Kristen bilang hidup baru. Ya, hidup baru itu apa kan? Hidup baru itu kan setelah kita percaya Yesus gitu. Hidup sebagai umat percaya. Nah di dalam hidup baru itu saudara akan mengalami banyak pengalaman. Ya, di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam keseharian dan seterusnya. Dan pengalaman hidup sebagai orang percaya itu akan membuat kita semakin paham siapa itu Allah. Dan balik lagi seperti itu saudara. Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita menjalani hidup, kita akan punya perspektif yang semakin berbeda. Ya. Nah ini proses yang terbentuk ketika Anda dan saya berteologi. Ya, istilah teknisnya orang bilang sumber teologi itu Alkitab dan sejarah, metode berteologi itu rasio dan pengalaman. Kira-kira begitu saudara. Ya, nah melalui Alkitab, melalui sejarah yang kita baca di dalam rasio kita yang diterangi Roh Kudus, juga pengalaman hidup kita, ini akan terus seperti sebuah siklus yang membentuk hidup kita. Nah ini umpama kita baru kenalan begitu ya sama seseorang, saudara kenalan awal-awal kan kita nggak terlalu dekat, nggak terlalu kenal. Tapi setelah kita tahu tentang dia sekilas-sekilas, kita mulai berani ajak mungkin dia berteman lebih dekat. Gitu ya. Atau saudara sedang menjajaki mitra bisnis yang baru, saudara akan baca dulu company profile-nya. Siapa orang ini, apa latar belakang pekerjaannya dan seterusnya. Kalau sudah lebih dekat saudara mulai coba-coba gitu ya. Coba beli sedikit sama dia gitu ya. Gimana pengen lihat kerjasama itu enak gak. Nah saudara setelah itu saudara kan punya pengalaman. Dan pengalaman itu nantinya akan mempengaruhi lagi relasi dengan dia dan sesama kita juga yang lain. Dan itu terus berlangsung seperti begitu. Oke. Nah saudara-saudara di dalam teologi sebagai sebuah sistem untuk menolong kita berpikir lebih jelas tentang Allah. Nah, teologi itu dirumuskan oleh para ahli ke dalam doktrin-doktrin, ya, ke dalam doktrin-doktrin, ya. Dan ini yang kita coba di dalam STUJK untuk bagi juga ke dalam pelajaran-pelajaran. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, saudara bisa lihat sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalam teologi itu sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar daripada hidup kita. Untuk kita bisa punya hidup iman Kristen yang lebih clear, lebih jelas. Ya, misalnya tentang Alkitab. Alkitab itu menolong kita bagaimana saya tahu kehendak Allah. Di masa lampau, di masa sekarang maupun di masa datang. Lalu tentang Allah, baik itu Allah Tritunggal, doktrin Yesus Kristus maupun Roh Kudus, kita diajak mengenal siapa sih pribadi mereka, apa karyanya, apa kehendaknya, dan seterusnya. Dan ini ada dalam aspek-aspek yang lain juga saudara ya. Teologi manusia, teologi tentang dosa, teologi tentang keselamatan. Menolong saudara bertanya saya itu siapa, bagaimana kenapa kok saya hidup bisa melenceng. Kenapa kok saya hidup tidak sejahtera, bagaimana saya dipulihkan begitu ya. Lalu juga ada tentang gereja, apa artinya saya hidup sebagai orang Kristen. Kenapa saya harus menjalankan praktek-praktek yang gereja suruh jalankan. Lalu apa tugas perutusan kita di dalam dunia sebagai umat Allah. Dan sampai akhirnya nanti waktu Tuhan datang kembali kita akan bertanya, saya itu nanti setelah mati itu bagaimana? Ya, setelah Tuhan datang kembali itu nanti keadaannya seperti apa? Tujuan semua ini seperti apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang teologi coba jawab. Teologi coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini agar apa? Agar saudara punya pengalaman kehidupan yang nantinya semakin diterangi atau semakin kita ngerti, oh kenapa begitu. Ya. Dan pengetahuan-pengetahuan teologi tadi juga akan menolong kita ya. Itu punya pengalaman-pengalaman yang baru sebenarnya. Ya. Nah, jadi saudara ada seperti siklus yang terus berputar antara pemahaman kita dengan pengalaman kita. Nah mungkin saudara kan kita semua tuh jadi orang Kristen hampir kalau saya boleh katakan sebagian besar mungkin jadi orang Kristen itu dari pengalaman dulu atau pemahaman dulu menurut saudara. Jadi orang Kristennya berapa banyak yang dari pemahaman dulu. Saya sudah belajar doktrin semuanya, pelajari terstruktur.
Akhirnya saya percaya Tuhan Yesus. Berapa banyak yang begitu? Ada? Satu, ada lagi? Ada yang dari pemahaman dulu. Ada beberapa ya. Nah, berapa banyak yang dari pengalaman dulu? Ya pokoknya saya percaya aja. Belakangan baru belajar. Nah, lebih banyak yang dari pengalaman dulu. Nah, ada berbagai cara orang percaya kepada Kristus. Ada yang dari belajar dulu. Baru dia terima iman yang menyelamatkan, terima Kristus. Dia mengalami hidup baru. Gitu ya. Maka kenapa penting pelayanan pengajaran firman, pekabaran Injil yang terstruktur, yang jelas. Karena ada orang-orang di dunia ini yang butuh ditolong secara pemikiran untuk mengerti struktur. Gitu ya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Banyak orang mengkritik metode EE katanya. Metode EE itu nggak relevan lagi. Tentu ada banyak kelemahan gitu ya dan kritik yang saya juga setuju. Tetapi di sisi lain metode EE juga punya manfaatnya sendiri. Kenapa? Karena menyajikan paket dalam tanda kutip Injil Kristen itu dengan cara yang terstruktur. Dari Allah, manusia, Allah, manusia, anugerah, Kristus, iman. Ya, kok dosanya nggak ada Pak? Oh dosanya manusia ya, Allah, manusia, anugerah, Kristus, iman. Ya, jadi ada satu paket begitu ya. Yang kita tuh mengerti. Oh begini cerita hidup saya di dalam Tuhan. Nah jadi bisa pemahaman itu memberikan pengalaman. Tapi di sisi lain banyak orang yang juga kebalikan, pengalaman dulu. Pokoknya saya ke gereja aja, kenapa? Ya ikut papa, ikut mama gitu. Dari kecil ke gereja, sekolah minggu. Ya. Nah apakah itu berarti, kalau dia gak punya pemahaman, gak usah lah praktek-praktek dulu, gak ngerti gitu ya. Gak usah sekolah minggu, gak usah pelayanan, karena dia belum menguasai doktrin. Nah kadang-kadang enggak juga. Orang banyak dibentuk lewat pengalaman. Maka harus disaranai pengalaman-pengalaman itu. Nah kalau saudara seperti ini, dan kebetulan saya juga seperti ini, lewat pengalaman dulu. Nanti doktrin atau teologi menolong kita, menaruh pengalaman-pengalaman kita itu dalam lemari-lemari yang tepat. Jadi ngerti, ini toh kenapa saya mengalami ini. Itu salah, yang begini yang benar. Nanti berikut harus bagaimana, gak boleh bagaimana. Nah teologi memberikan kerangka itu. Oke. Jadi apa hubungan teologi dengan spiritualitas? Bapak Ibu, spiritualitas menolong kita mengalami pemenuhan hidup yang kita damba-dambakan dan juga kita cari. Tapi teologi Kristen khususnya itu menuntun kita memberi jawaban. Pemenuhan daripada kebutuhan itu, daripada pertanyaan itu adanya di mana? Adanya di Kristus. Oke. Spiritualitas itu bicara soal praktek-prakteknya, pencarian, pertanyaan yang kita bawa. Dan teologi itu memberikan ini loh solusinya yang definitif, yang jelas, yaitu Kristus. Nah, teologi menjadi kerangka dan juga fondasi dari kerohanian Kristen. Dan spiritualitas itu menjadi elemen-elemen material-material bangunan agar bangunannya itu indah dan cantik dan siap huni. Kira-kira begitu. Nah, seumpama tubuh, teologi itu seperti tulang-tulang yang membentuk tubuh kita. Dan spiritualitas itu adalah otot-ototnya Bapak Ibu yang memberikan kekuatan, memberikan daya gerak. Jadi teologi tanpa spiritualitas akan menjadi kering. Ya kering kalau Anda hanya belajar doktrin-doktrin ya, tapi gak pernah mengalami keindahan. Allah itu kasih. Kasih adalah ABC. Tapi Anda tidak pernah merasa disayang Tuhan. Wah itu sedih sekali. Kering banget. Ya. Allah memelihara. Tapi kita ngertinya apa? Doktrin providensia. Providensia pasif, providensia aktif. Dituliskan di dalam dekrit permisif, dekrit direktif. Ya saudara itu kering banget. Saudara enggak, gimana Allah seperti apa gitu. Nah, saudara mesti mengalami pemeliharaan Allah. Waktu saya enggak punya nasi, saya doa Tuhan kasih sepiring nasi. Nah itu membuat pemahaman tentang providensi tadi nyata. Jadi kalau cuma teologi tok enggak ada spiritualitas, kering saudara. Tapi kalau cuma spiritualitas tok, ya enggak ada teologi yang sehat, saudara akan jadi buntu. Saya doa, harus doa kepada siapa? Yang gak tahu, doa aja.
Doa kepada siapa? Kepada Tuhan. Katanya sih Tuhan. Tuhan siapa yang kamu berdoa? Ya nggak tahu. Pokoknya saya dikasih tahu dari sekolah minggu, doa itu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pokoknya terakhirnya udah selesai dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kan gitu kan kita dibilangnya oke. Apa sih artinya dalam nama Tuhan Yesus, amin? Kenapa dalam nama Tuhan Yesus? Ya nggak tahu. Pokoknya disuruhnya begitu aja. Nah, saudara akan menjadi buntu. Saudara akan lama-lama merasa, ngapain ya saya kok menjalani hidup begini? Kenapa nggak doa kayak dia itu? Keningnya sampai ke tanah. Kenapa saya harus doa kok lipat tangan tutup mata gitu. Kalau teologi Anda tidak menjelaskan ini, maka spiritualitas akan menjadi buntu. Lalu Anda coba-coba semua. Coba enak mana sih lipat tangan tutup mata atau keningnya ke tanah? Atau pakai hio, enak mana? Hio ada aroma-aroma begitu. Nah, saudara cari-cari, saudara nggak ketemu jawaban. Teologi yang memberikan jawaban yang definitif. Kristus yang hadir dalam rupa seorang pribadi. Nah, saya harap sampai di sini jelas dulu. Pengaruh teologi tentang spiritualitas, saya masih ada 10 menit. Saudara begini, pola yang harus terjadi dalam hidup kita, dan saya rindu juga terjadi dalam hidup saya. Semakin kita tahu siapa itu Tuhan, kita semakin kagum dan sayang kepada Tuhan. Semakin kagum Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, saya semakin menyatu dekat dengan Dia. Semakin saya dekat, semakin ingin saya cari tahu lagi tentang Dia. Dan itu berlangsung terus. Pengetahuan dan pengalaman terus seperti sebuah siklus. Ini yang namanya pertumbuhan. Ya. Nah, saudara di dalam hidup Kristen, ini kalau tadi kita bicara proses yang terjadi di dalam teologi. Nah, sekarang setelah Anda jadi orang Kristen. Setelah kita jadi orang Kristen, kita kan dapat seperti satu paket ajaran baru atau cara hidup yang baru begitu ya. Dari Alkitab, lalu ajaran gereja, lalu moral orang Kristen. Nah itu dari Alkitab, gambaran yang di sebelah kanan itu ya, gambaran Alkitab kalau di sebelah kanan saya. Nah saudara, apa yang saudara baca dari Alkitab akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, mempengaruhi persepsi kita, membentuk worldview, cara kita berpikir, membentuk sistem nilai di dalam diri kita, cara kita merasa. Dan itu mempengaruhi kita bagaimana kita melihat dunia ini. Nah jadi sebenarnya kekristenan itu umpama kalau saudara pakai kacamata. Kekristenan itu sebenarnya adalah sebuah lensa yang saudara pakai untuk melihat dunia. Kalau kita pakai kacamata lensa warna hitam, maka lihat apapun warnanya hitam. Saudara tahu kacamata 3D yang warna merah dan biru, 3D ya. Itu dulu kan kalau anak kecil suka bikin pakai kertas mika begitu ya. Nah itu kalau dipakai semuanya akan warna merah dan warna biru. Nah saudara ketika apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab itu menjadi cara kita berpikir, menjadi lensa kita. Maka waktu kita melihat dunia, kita akan melihat dunia lewat sudut pandang Kristen. Lensa orang Kristen. Gitu ya. Contohnya hidup itu harus memberi diri. Jangan kita hanya berpikir memperkaya diri. Kita harus melayani. Pemimpin yang mau jadi pemimpin yang besar itu bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kereta kuda, bukan dengan senjata, tetapi dengan melayani. Nah itu sebenarnya dari mana sih sumbernya? Kan dari Alkitab kan? Maka Anda menilai dunia lewat sudut pandang Kristen. Nah tetapi apa yang terjadi di dalam interaksi kita di dunia nantinya akan mempengaruhi juga bagaimana kita baca Alkitab. Nah, saudara kalau baca Alkitab, saudara baca Alkitab dengan, dengan otak yang kosong, pikiran kosong, atau sebenarnya kita sudah punya banyak hal dalam pikiran kita. Waktu kita baca Alkitab itu pikiran kita kosongan, gak ada apa-apa. Atau sebenarnya kita punya banyak hal di dalam pikiran kita yang akan mempengaruhi cara kita baca. Siapa yang pilih yang pertama, siapa yang pilih yang kedua. Siapa yang pilih kita baca Alkitab itu otak kita kosong. Ada yang pilih itu, lalu diisi dengan Alkitab, baru diisi dengan Alkitab. Ada yang pilih begitu. Atau ada yang kedua, siapa yang Bapak Ibu yang pilih bahwa waktu kita baca Alkitab sebenarnya pikiran kita tuh udah banyak isinya. Lebih banyak orang pilih yang kedua ya. Anda yang gak pilih pertama, gak pilih kedua itu Anda pilih apa? Golput ya. Makanya Anda yang membuat Indonesia jadi kayak sekarang Bapak Ibu, jangan golput ya. Nah, kita membaca Alkitab sebenarnya gak pernah kosongan. Pemikiran kita gak pernah.
Sudah banyak input-input yang kita punya, sehingga itu menentukan kita menafsir. Tahu dari mana? Contoh. Saudara, kalau saya kasih saudara teks Lukas pasal 10, ayat 38 sampai 42. Itu cerita Tuhan Yesus Tuhan Yesus mendatangi rumahnya Marta dan Maria. Lalu Maria duduk dekat kaki Tuhan, Marta sibuk sekali melayani Tuhan. Oke? Nah, saudara baca di dalam teks Alkitab bentuknya tulisan. Ada 2 kata, waktu Tuhan Yesus menegur Marta ya, ada 2 kata di situ. Marta, Marta, 2 kata. Nama si Marta disebut 2 kali. Nah, saya ingin tanya sama saudara, nadanya gimana? Yesus ngomong itu nadanya gimana? Coba nadanya gimana saudara, menurut saudara? Marta, Marta, kok kamu repot-repot gitu? Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak hal. Atau gimana? Marta, sudah saya bilang. Nah, saudara lihat yang mana? Saudara ingat siapa waktu saudara baca itu? Suara mama saudara ya? Suara suami saudara ya? Perhatikan, kita baca Alkitab itu gak kosongan. Anda membawa seluruh pengalaman, persepsi. Itu bahasa teologinya prasuposisi. Banyak sekali yang kita bawa ke dalam Alkitab. Yesus meredakan angin ribut di dalam Markus pasal 4. Waktu ada angin badai, lalu ada 2 kata di dalam teks itu. Tuhan Yesus berkata kepada laut, diam, tenanglah. Nah, itu gimana nadanya itu? Tuhan Yesus yang ngomongnya gimana? Diam, tenanglah gitu. Atau diam, tenanglah. Yang mana saudara? Figur apa tuh? Film apa yang saudara baru ingat itu? Yang saudara terjemahkan ke dalam baca Alkitab itu. Ya. Dan kenapa? Karena saudara, kita dibentuk hidup itu oleh apa? Oleh pengalaman. Maka pengalaman saudara akan mempengaruhi juga cara kita baca Alkitab, cara kita berteologi. Maka di sini penting punya teologi yang solid, yang sehat, yang kokoh, tapi juga membangun hidup pengalaman orang Kristen yang bisa menolong kita punya persepsi yang lebih baik, perasaan yang lebih baik, habit yang lebih baik. Gimana sih membangun pengalaman itu? Ya makanya usahakan kekudusan hidup, jauhkan dosa, jangan bergaul dengan orang-orang yang menyeret saudara-saudara ke dalam pencobaan. Terlibatlah di dalam gereja yang baik yang membentuk pengalaman-pengalaman rohani. Nanti kita bicara lebih banyak ini di sesi yang kedua. Tapi sampai di sini jelas ya, bahwa seluruh hidup kita itu terkonek, teologi kita dan juga pengalaman kita. Teologi yang sehat membentuk pengalaman yang sehat, tapi juga pengalaman yang sehat akan membentuk saudara menjadi pembaca Alkitab yang lebih benar, menjadi teolog yang lebih sehat, menjadi orang yang lebih bertumbuh. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama.